Jangannya itu harus bijak. Itu fitrah, yang namanya cinta dan sebagainya itu fitrah ya. Semua itu punya rasa seperti itu. Tapi bagaimana kita menyikapinya agar masa depan kalian cerah ya. Nah, saya tidak panjang lebar, mungkin bisa dipaparkan yang sedetilnya nanti sama Mbak ini, sama Mbak Lisa, mungkin nanti dipaparkan dengan Mbak Lisa tentang remaja yang bijak ya. Itu saja dari saya, kalian mendengarkan dengan baik, mencatat apa yang menurut kalian itu penting ya, itu untuk masa depan kalian. Sudah cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Berikutnya sambutan dari tim KUA yang akan disampaikan oleh Bapak Rafi'i MHI, sekaligus langsung ditutup dengan doa Ustaz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukranillah wa tahiyatan wa salaman ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sembagus, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kurikulum SNPN 3 Sembagus, yang kami hormati seluruh jajaran guru SMP Negeri 3 Sembagus, dan yang saya hormati rekan penyuluh serta adik mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Ibrahim Sukoharjo. Dan tak lupa adik-adik kelas 7, 8, 9 seluruhnya yang saya sayangi. Hafizahumullahu jami'an. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang bana, berkat rahmat, hidayahnya serta takdir, sehingga kita ditakdir bisa berkumpul, bisa belajar bersama di tempat ini yang penuh dengan ilmu, penuh dengan sejarah, insya Allah penuh dengan barokah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan salawat barusan ini kita semua kelak di akhir zaman mendapatkan fasilitas syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Adik-adik yang saya banggakan, yang saya sayangi, yang saya cintai, saya mewakili Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembagus mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar SMPN 3 Sembagus, khususnya Kepala Sekolah SMPN 3 Sembagus yang mana telah memberikan kesempatan, waktu dan tempat serta fasilitas untuk kami melaksanakan program kerja penyuluhan, yang mana harapannya tidak hanya terakhir tapi berlanjut, bisa triwulan, bisa per bulan dan lain sebagainya. Rencana kami dari IPARI Kabupaten Situbondo, penyuluh Ikatan Penyuluh Kabupaten Situbondo memprogramkan bekerjasama dengan bidang pendidikan dan desa kecamatan dari wilayah barat, wilayah tengah hingga wilayah timur. Dan kami dari Sembagus sudah MOU kepada kecamatan, kepada sekolah-sekolah, dan untuk saat ini kami juga akan permohonan kerjasama kepada SMP 3 Sembagus untuk kedepannya. Jadi manakala ada kelas meeting, ada waktu senggang, waktu luang dan lain sebagainya, kami bisa dari Sembagus bisa dihubungi, dan insya Allah kami siap 86 siap kayak pelopor ya, siap jika bisa dibutuhkan di SMP 3 Negeri Sembagus.
Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada sekolah SMP 3 Sumbagus telah memberikan kesempatan kepada adik kami dari mahasiswa Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Ibrahim Sukoharjo, yang mana adik ini Liza, sebenarnya 3 orang ini ya, ada Liza, ada Ova, ada Eka. Cuma yang 2 itu lagi KO, sakit karena dari kemarin penyuluhan banyak kegiatan. Jadi ketepatan di sini ini KO. Jadi sebenarnya ada 3. Dan adik ini adalah mahasiswa Fakultas Dakwah yang nantinya salah satunya jenjang karirnya adalah profesi yang saat ini kami duduki, yakni penyuluh. Jadi Mbak Liza ini kedepannya akan salah satunya adalah menjadi penyuluh seperti kami. Dan juga sekarang di Fakultas Dakwah Sukoharjo itu membuka jurusan IAT, ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi banyak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada sekolah SMP 3 Sumbagus telah memberikan kesempatan kepada kami. Selanjutnya sekaligus pengantar, ini adalah tema yang dibuat oleh teman mahasiswa. Remaja bijak, masa depan cerah. Bijak dalam hal apa? Tadi disampaikan sama Ibu Aka bahwa teman-teman adik-adik kelas 3 atau kelas 7 atau kelas 8 di dalam kehidupan ini pasti ada pilihan. Kalian lahir diberi pilihan oleh Allah, umur 7 tahun diberi pilihan oleh Allah, dan sekarang bagian kelas 3 nanti akan diberi pilihan oleh Allah. Apakah kalian bijak dalam memilih? Itu ada pada tangan kalian. Ketika kalian sudah bijak dalam hal dalam memilih, maka masa depannya akan cerah. Contoh yang paling dasar adalah nanti ketika kalian lulus dihadapkan pilihan, mau menikah apa melanjutkan sekolah, mau menikah apa melanjutkan ke pondok. Itu pilihan. Nanti yang poin-poinnya akan disampaikan oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman memilih tidak bijak, maka masa depan kalian tanda tanya. Tapi kalau masih berjenjang, kalian masih sekolah lanjut, terus kuliah, maka apa yang kalian cita-citakan akan tercapai. Jangan pernah punya mindset seorang perempuan semua ini punya mindset perempuan nanti pada akhirnya ke dapur. Tidak. Sekarang banyak di DPR perempuan, gubernur perempuan banyak. Jangan punya mindset yang lama-lama itu perempuan lari ke dapur. Tidak. Malah perempuan itu harus lebih cerdas daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan adalah madrasah pertama, madrasatul ula bagi generasi selanjutnya. Lihat kamu, lihat ibunya. Nah, seperti itu. Jadi kalian adalah madrasah pertama yang akan ngajari anak-anaknya kelak. Kalau kalian kelas 3 lulus menikah, mau jadi apa? Kan seperti itu. Masa mau hamil kecil-kecil kalian, tidak kan? Gitu. Dan itu pun aturan menikah nanti akan ada paling dasar umur 19 tahun. Di bawah 19 tahun kalian tidak boleh menikah secara negara. Boleh menikah tapi ke pengadilan punya abinan, tak kira 5 juta gitu ya. Jangan curi nikah siri, jangan ya. Jangan kalian nikah siri itu. Nikah siri itu kalian nanti tidak keren ya. Nikah siri itu tidak keren. Tahu kan nikah siri kan? Nikah ternyata itu ya, nikah ternyata. Kalau bahasa kerennya nikah STN-an. Nah itu nikah siri. Tahu sepeda STN-an? Tahu. Sepeda STN-an itu sepeda yang tak punya BPKB. Kalau sepeda hilang tak bisa lapor ke polisi, ikhlas. Sama dengan nikah siri. Kalian ditinggal sama lakinya dalam keadaan nikah siri, selesai. Tak bisa laporan ke siapa, anaknya tidak punya hak waris nanti, tidak punya akte kelahirannya lahir dari seorang ibu, tidak punya bapak, walaupun nikah sah secara agama, namanya nikah siri, tidak diakui oleh negara. Makanya itu fatalnya kalau nikah siri. Kasihan kalian kalau pas ditinggal dalam keadaan
Nah, itu hanya pengantar dari remaja bijak. Sekali lagi, jadilah bijak sebagai remaja agar masa depan kalian cerah. Ya, jangan mengambil kesimpulan nikah itu nanti. Nikah itu adalah ibadah yang panjang. Ya. Kalian masih SMP, SMA, kuliah. Masa kalian tidak mau kuliah? Mbak itu kuliah, guru-guru jadi guru itu kuliah, saya juga kuliah, gitu ya. Ya mungkin hanya itu dari kami, pengantar prolog dari Kauga Sembagus. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan anak-anak sekalian. Tibalah pada acara sesi penyuluhan ya yang akan disampaikan oleh dari tim KUA dan mahasiswa Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Saya sebagai penata acara kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin turun, Bu. Sebenarnya suaranya kakak juga agak kurang baik didengar, tapi semangat bukan lagi tidak baik, tapi sangat semangat karena melihat teman-teman di sini pada semangat ya. Jadi dari penjelasan tadi atau sambutan dari perwakilan kantor urusan agama Kecamatan Assembagus, apa sih yang ditangkap dari kalian? Coba kakak tanya dulu sebelum dimulai nih pemanasan. Apa udah bisa fokus apa enggak? Coba mau nanya sama sebelah sini. Apa yang ditangkap tadi setelah sambutan? Kenapa katanya? Ya, kenapa nggak perlu aja gitu? Ya, oke, nggak pakai video. Pintar tepuk tangan dulu dong. Jadi di sini berarti teman-teman sudah mulai fokus. Jadi cek fokus dulu. Kalau disapa hai jawabnya apa dong? Halo. Kalau disapa halo jawabnya apa? Hai. Halo. Hai halo. Udah mulai fokus. Jadi dimulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sholatan wassalaman laka ya Habibullah. Jadi di sini adanya kakak karena pengen tahu. Kayaknya manggilnya kakak aja ya, jangan mbak. Kakak itu lebih fleksibel gitu, kayak udah kenal lama gitu, padahal kan baru kenal. Jadi kayaknya kalau nggak kenal maka kalau udah sayang ditinggal. Jadi di sini kakak sebenarnya nggak sendirian. Bener kata
Sebenarnya tadi itu Ustaz Rofi adalah dosen pamong atau dosen pendamping kami dari kantor urusan agama Kecamatan Sebagus. Jadi kemana-mana kami Ustaz Rofi mau penyuluhan kemana ikut, mau kemana ikut, pokoknya ikut gitu. Jadi sebenarnya kami di sini bertiga, kakak ini gak sendirian, tapi kakak punya teman dua yang hebat-hebat, ada Kak Eka sama ada Kak Ova. Tapi sayangnya Kak Ova sama Kak Eka lagi sakit. Jadi mohon doanya biar cepat sembuh ya, biar kakak nggak sendirian. Ya. Nah, sebenarnya bukan cuma Kak Eka sama Kak Ova, yang lebih dulu tumbang itu adalah Kak Liza. Jadi 2 hari yang lalu Kak Liza juga lagi sakit, panas, batuk pilek. Jadi sebenarnya suaranya gak gini. Ini kebanyakan show, kayak cita-cita tuh, dangdutan biduan. Nah, katanya Ustaz Rofi, apa sih remaja bijak itu? Karena kita dilahirkan ke dunia sudah diberi sudah diberi pilihan. Pilihan yang bagaimana? Mau kemana kita? Sebenarnya ini kita generasi emas Indonesia atau enggak sih? Udah produktif apa enggak? Udah bisa dikatakan sebagai generasi atau enggak? Mau dikatakan generasi tapi pacaran, mau dikatakan tidak generasi tapi kalian sekolah, punya kemampuan, kalian bisa ini itu sama kemampuan yang kalian punya. Jadi di sini adanya kakak ingin membuka pikiran kalian, apalagi kalian di sini semua perempuan, ladies. Perempuan itu bukan baperan, tapi berperan. Sering dikatakan perempuan itu nggak pakai logika, pakai hati. Emang lebih lembut daripada lagi? Apa-apa kok bisa? Kita benar nggak sih kalau ada masalah lebih tidak diceritakan tapi dipendam? Jatuhnya nangis atau enggak? Nah, nangis itu sebenarnya bukan suatu bentuk kelemahan, tapi suatu bentuk mengeluarkan secara emosional. Tapi kita sebenarnya bisa mengelola keemosian itu, jadi dikeluarkannya lewat nangis. Kalau cowok kan emosi kekar, carok, iya enggak? Iya. Nah, enggak sama kayak kita yang nanti kalau carok aku sakit, terus aku nggak glowing, terus aku luka-luka. Iya apa enggak? Ayo. Jadi lebih mementingkan sebenarnya hal yang begitu itu adalah suatu pilihan yang bijak. Nah, ayo kita bahas satu-satu. Siapa sih remaja bijak? Remaja bijak di sini kakak punya 5 poin. Pertama, mampu mengendalikan diri, berpikir sebelum bertindak, punya tujuan dan mimpi, menghormati orang tua dan guru. Bentar ya, ini. Gak apa-apa, lanjut ya Mbak, sebelumnya Mbak. Nah, poin pertama, mampu mengendalikan diri. Maksudnya mampu mengendalikan diri di sini gimana? Jadi, bisa nih kalian datang ke sekolah. Oh enggak, masih di rumah. Aku nih mau sekolah apa enggak ya, ini mendung, terus udah ujian, gak ada pembelajaran. Aku males. Udah bisa ditebak nih pikiran kalian. Udah ujian kan? Ya. Udah gak ada pembelajaran? Ya. Udah hampir liburan dong? Ya. Apa sih datang ke sekolah? Kelas meeting, acaranya OSIS. Kebanyakan bilang kayak gitu. Karena Kalisa sebenarnya organisator yang emang SMP, SMA ya jadi bagian dari bantu-bantu, jadi kayak OSIS gitu. Sebenarnya nggak OSIS, ya OSIS, cuma ya udah gitu aja gitu. Jadi sebenarnya bilang kelas meeting itu kan acaranya OSIS, ngapain ikut-ikut, cuma kita disuruh ikut, disuruh sana, disuruh sini, iya apa enggak? Ya. Padahal sebenarnya enggak, itu mengisi gimana kalian nggak boring selama pembelajaran, selama nggak ada kayak kelas meeting. Kalian jarang kan main di luar kelas kalau nggak jam istirahat. Nah, jadi sekarang kayak gini, kalau mampu mengendalikan diri, harusnya kalian dari rumah, iya ya, tapi ada acara kelas meeting, nanti aku nggak ketemu sama bestiku. Kayaknya aku mau sekolah aja deh, soalnya aku bakalan ketemu besti, cerita-cerita seru. Akhirnya sekolah. Nah, di situ kalian berarti letak mampu mengendalikan dirinya di sana. Dari awalnya punya niat tidak sekolah, tapi kalian mau masuk ke sekolah walaupun dengan ya udah sih aku sekolah tapi males, nggak apa-apa. Malaikat kanan
kiri kalian itu mencatat hal baik apa yang kalian lakukan hari ini, esok sampai seterusnya. Maaf iklan, masih batuk. Jadi sebenarnya kalian itu nggak apa-apa mau punya pilihan, asalkan kalian tuh tahu ini pilihannya. Kalau misal aku ke kanan bakalan kemana, aku kalau ke kiri terus bakalan kemana. Sama kayak misal kalian sudah kelas 9, ada yang kelas 9? Harusnya kalian kelas 9 ya. Ini aku mau ke SMA, SMK, apa nikah. Pasti punya satu hal yang bikin kalian semangat buat melanjutkan. Apa kalian punya gak usah ke universitas, ada punya sekolah impian nggak? Kayak misal setelah dari sini nih harusnya aku ke sana nih. Pokoknya target sekolahku misal semasa atau enggak semaba. Pokoknya aku mau di semaba. Berarti kalian dari hari ini kalian sudah mempersiapkan diri biar bisa masuk ke semaba. Nah, dari sana kalian berarti sudah bisa dikatakan mampu mengendalikan diri. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Apa yang dikatakan berpikir sebelum bertindak? Jadi berpikir sebelum bertindak itu misalnya kayak kalian tadi, kembali ke topik pertama. Kalau misal kalian gak sekolah, apa yang kalian dapat? Tidur dong di rumah, main HP, scroll TikTok. Tapi kalau kalian nyampe ke sekolah, kalian ketemu sama teman-teman, gibah baik dikit, gibah baik loh, gibah baik, bukan gibah buruk. Gibah baik itu kayak apa kak? Tadi ya, aku tuh di rumah nyoba pembelajaran. Misal di sini ada matematika misal, terus aku nggak tahu sama rumusnya, coba deh kamu, terus bilang nanya, itu tuh tahu, coba kamu nanya, itu namanya gibah baik. Kalau gibah nggak baik jangan, tapi bohong kalau kita tidak gibah. Sebenarnya kita ini adalah kalau wanita, kalau kakak yang mondok ya, sering dikatakan sama kiai bahwa wanita itu sebenarnya paling banyak di neraka. Karena apa? Salah satunya gibah, mengentengkan sucian. Di sini sudah balik semua? Nah, dientengkan sucian itu dosa besar. Nah, benar. Sebenarnya kalian kita sebagai perempuan itu lebih banyak tanggung jawab daripada laki. Kita melahirkan atau tidak? Mendidik anak? Masak? Nyapu? Sekolah masih? Ya udah, banyak banget kan. Kalau laki-laki hanya satu, tapi berat. Apa? Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga harus apa? Menafkahi, memastikan anak istrinya bahagia. Kalau nggak bahagia, siapa yang bisa jadi suaminya lah? Ya masa kita. Makanya kita sebagai wanita sebenarnya kayak tadi nyapu, bersih rumah itu sebenarnya bukan kewajiban seorang wanita. Kalau yang sudah dijelaskan di pondoknya kakak. Karena kita itu hanya sekedar merawat, menyusui, melahirkan. Selebihnya adalah tanggung jawab laki-laki. Tapi dengan catatan kita meraih ridho Allah itu kan lewat suami kalau sudah menikah. Maka dari sana jangan bahas nikah, nanti kalian pengen nikah. Ada mikir gini nggak? Capek-capek dikit pengen nikah aja. Ada kata-kata di TikTok kalau kalian scroll, capek ya mikirin hidup pengen nikah aja. Iya apa enggak? Sering ada kata seperti itu. Nah, kalau ada kata seperti itu, kalian harusnya mikir gini, nikah adalah babak baru atau kehidupan baru yang akan dimulai. Bukan moro-moro kalian capek pengen nikah, capek ya tidur. Setiap manusia, apalagi perempuan, bukan hanya capek fisik, tapi hati, pikiran. Iya apa enggak? Iya. Sekolah capek. Sekolah capek apa enggak? Enggak ya? Oh hebat. Siapa dia yang bilang enggak? Hebat banget. Berarti 24 jam sekolah ya? 24 jam sekolah. Jadi sebenarnya sekolah itu capek. Enggak kakak pungkiri sekolah itu capek. Semua yang harus kita lakukan dalam sehari semalam itu menyebabkan kita merasa kelelahan. Cuma capek itu manusiawi, bukan kemudian capek membuat kalian menyerah atau berhenti untuk berjuang atau meraih masa depan yang berhenti. Enggak, karena kembali lagi mampu mengendalikan diri adalah kuncinya dari salah satu menjadi remaja bijak dan masa depan kalian cerah. Yang ketiga, punya tujuan dan mimpi. Punya tujuan dan mimpi
gimana? Sama kayak tadi, kalian punya sekolah impian. Setelah dari sini mau kemana? Nah, kalian itu berarti punya mimpi dong. Nah, kalau otomatis ketika kalian punya mimpi, kalian juga sudah pasti punya tujuan. Ketika ke Semaba, kenapa kalian pengen ke Semaba atau masa? Iya, karena salah satu sekolah favorit, bergengsi, begini. Dan kebanyakan teman-teman yang lahir dari sekolah SM Semaba adalah bisa menang ini, bisa menang itu, banyak atlet, banyak ini. Jadi kayak kalian harusnya punya tujuan dan punya mimpi, kalian bakalan jadi seperti apa yang keluar dari SMA Semaba, gitu kan? Harusnya punya patokan kan ya. Nah, menghormati orang tua dan guru. Kakak menghormati yang bagaimana? Saling menghargai. Itu saja. Kalian yang muda menghargai yang tua. Yang tua menghargai yang muda. Apalagi ke orang tua, apalagi ke guru. Karena tanpa guru dan orang tua kita tidak akan jadi apa-apa. Tanpa mereka kalian gak akan ada di sini. Tanpa orang tua kalian gak akan ada di muka bumi. Dan tanpa guru kalian tidak akan pernah menjadi wanita cerdas. Bu Hovifah gak akan jadi Bu Hovifah kalau gak punya guru. Saya yakin Bu Hovifah itu punya banyak guru dan menghormati guru. Makanya beliau sekarang menduduki sebagai gubernur dong, Jawa Timur. Sampai perempuan menduduki sebagai gubernur Jawa Timur, megang se-Jawa Timur, punya berapa kota Jawa Timur, seluas itu dipegang oleh seorang perempuan. Makanya di sini sebenarnya perempuan itu bukan baperan, tapi berperan. Cek password dong, kayaknya lecak-lecak gimana gitu. Say hi. Halo. Hai. Halo. Hai, halo, hai. Udah mulai nggak fokus ya? Belum. Poin terakhir, menjaga akhlak dan pergaulan. Maksudnya menjaga akhlak yang bagaimana? Masuk ke poin atas sebenarnya, menghormati orang tua dan guru itu sudah menjadi termasuk akhlak. Pernah dijelaskan atau pernah dengar nggak kalian kalau sebenarnya akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu? Ya atau enggak? Nah, kalau kalian tahu, otomatis kalian ketika punya ilmu, seorang besar seperti Bu Hovifah saja akhlaknya begini, tidak akan jadi seperti Bu Hovifah kalau akhlaknya tidak akan baik. Iya atau tidak? Kalau Bu Hovifah tiba-tiba tawuran, kan kira jadi Bu Hovifah itu? Iya atau enggak? Ya. Tiba-tiba Bu Hovifah ada di Jaksel Fashion Show, kan nggak mungkin. Tapi kalau seorang Bu Hovifah turun ke jalan, turun ke masyarakat, menanggulangi bencana alam, langsung turun menjelaskan bagaimana semisal kemiskinan yang terus berkurang karena Bu Hovifah membuka banyak pekerjaan, kayak ada kerja ini kerja itu, Bu Hovifah buka. Karena apa? Banyak dari teman-teman lulusan dari kuliah, baik dari sekolah SMK, menengah ataupun apapun itu, banyak yang nganggur. Makanya Bu Hovifah buka pekerjaan. Maka dari itu seharusnya kita punya akhlak dulu, baru ilmu. Percuma kalau jadi profesor tapi nggak punya akhlak, nggak akan kebaca di hati masyarakat. Tapi kalau kalian sekolah SMP kayak sekarang, terus kalian menjaga akhlak, kayak apa menjaga akhlaknya? Kalau misal ada guru lewat itu, permisi Bu, otomatis gurunya bilang, kelas berapa itu ya? Kok ada bu guru nunduk jalannya, ngomongnya pelan. Nah, terkadang banyak dari kalian ini bisa dilihat ada beberapa orang yang ekstrovert. Ekstrovert itu apa sih Kak? Oversharing, jadi dia tuh lincah. Sebenarnya kan ada extrovert, jadi cerita kesana kesini, lincah pokoknya. Mau apa, banyak teman. Nah, dari saking extrovertnya dia, terkadang dia lupa bahwa dia juga harus menjaga akhlak di tempat yang seharusnya. Maka dari itu, sebenarnya orang extrovert, teman-teman extrovert itu nggak apa-apa.
mau cerita, mau apa tuh nggak apa, nggak masalah. Mau yeping, kalau katanya sekarang yeping ya, sering cerita, sering nanya. Kayak yepingnya kalian itu tahu tempat. Kalau iya masa ibu guru tiba-tiba yeping, tiba-tiba duduk tahu nggak nanti malam lagi, nggak mungkin. Itu yang dinamakan nggak punya akhlak. Tiba-tiba datang, duduk di dekatnya ibu, bu tadi malam ya saya visian bu, terus dibatiin duluan, gak ditemenin tidur. Gak punya anak dong. Percuma kalian sekolah tinggi-tinggi kalau kayak gitu. Nah, setelah itu ada apa lagi kak? Tantangan masa kini, remaja masa kini. Tantangan itu apa? Kayak apa? Bohong kalian kalau nggak kayak gadget. Bohong kalau kalian nggak punya IG. Bohong kalian kalau nggak punya WA. Iya apa enggak? Ada berapa grup di WA-nya? Pasti kalian banyak. Ada grup besti lain, grup kelas lain, grup gibah lain, terus grup ini lain, grup itu lain. Pokoknya banyak grup. Masih yang belum yang disematkan. Nah, maka dari itu terkadang pengaruh gadget dan media sosial itu sangat berpengaruh buat pendidikan kalian sama masa depan kalian. Karena apa? Gadget dan media sosial itu seperti pisau, diibaratkan seperti pisau. Kayak apa kak? Kok bisa diibaratkan sama pisau? Pisau kalau dibuat motong mangga atau potong buah-buahan, hasilnya buat dimakan, iya enggak? Sehat dong, bisa buat makan, bisa buat kenyang, ya. Tapi kalau misal pisaunya dibuat bunuh orang, masuk penjara kan? Sama kayak gadget dan media sosial itu sama. Kalau gadgetnya kalian gunakan buat belajar, insya Allah gak kira ada apa-apa, masa depannya juga masih terjaga. Tapi kalau media sosialnya kalian buat yang tidak-tidak, kakak yakin masa depan kalian wajib dipertanyakan. Karena apa? Media sosial itu pengaruhnya sangat besar buat masa depan. Contohnya apa kak? Misal kalian punya IG, pengikutnya sudah 1000. Terus kalian bikin story Instagram atau apa itu biasanya guys ya, bikin story Instagram, kalian gak sengaja nge-post waktu gak kerudungan, belum kalian privat atau teman dekat, gak kerudungan, bajunya tidak sopan, jadinya apa dong? Pasti kesebar luas, iya atau tidak? Ya. Kesebar luas, masuk ke grup-grup, ke sekolah lain. Yang malu siapa? Kalian. Yang rugi siapa? Kalian. Di samping itu kalian merugikan banyak orang atau enggak? Iya, termasuk apa? Sekolah. Pasti ditanya ini dari sekolah mana? Sekolahnya di mana? Iya atau enggak? Gak mungkin orang-orang kalian posting yang tadi yang gak patut dilihat sebenarnya. Karena kakak pesan dari kalian semua, kalian di sini cantik semua kayak kerudung. Jangan cuma kira kalian hanya di sekolah saja. Tutup aurat kalian dimanapun kalian berada. Allah itu tidak tidur. Allah itu nggak kayak kita, nggak sama. Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Kalian kalau pengen menjaga akhlak, kalian pengen berbakti sama orang tua, harusnya kalian punya kesadaran bahwa menjaga aurat adalah suatu bentuk sayangnya kita ke orang tua laki-laki. Karena aurat yang kalian umbar, yang kalian buka itu adalah tanggung jawab dari seorang ayah. Sehelai rambut yang kalian terlihat oleh bukan yang mahram, yang bukan mahram, bukan yang mahram apa sih? Yang bukan mahram maksudnya. Di situ kalian pasti kayak misal kalau tahun baru, kan hampir tahun baru ini, berenang di di kolam, kalian buka kerudung, banyak cowok-cowok yang bukan mahram. Itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau kalian memang pengen berenang, usahakan paling enggak lah pakai kerudung jersey apa yang sekiranya enggak nerawa, yang sekiranya tertutup auratnya kalian. Kadang sampai diplak kan bajunya itu. Sekarang ini kan SMP, teman-teman kayak kalian itu sudah bukan SMP seperti SMP zamannya kakak. Zamannya kakak SMP yang segini.
sepatu. Kalau pakai sepatu ketahuan Umi ada haknya. Karena pengen kelihatan tinggi dari saking kecilnya. Kalau sekarang, ayo kalau sekarang nih sama adik ini, kakak kalah, kakak yakin, kakak kalah dan indah. Coba itu suruh buka sepatunya, pasti segininya kakak. Ya, gitu kan otomatis sama. Kalau kayak kalian, eranya sudah berubah, zamannya sudah berubah. Kakak yakin perkembangan dan pertumbuhan kalian itu juga akan berubah. Maka dari itu, untuk menjaga diri itu wajib ya teman-teman. Nah, pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini yang kayak apa? Berteman dengan lawan jenis berlebihan. Apa yang dikatakan berlebihan? Berpacaran. Nah, kalau pacaran sebenarnya nggak boleh kan, haram hukumnya. Tapi kalau kalian punya teman lawan jenis, kalian jadikan sebagai acuan dan semangat belajar, itu nggak masalah, asalkan tidak berlebihan. Karena apapun yang berlebihan jatuhnya tidak akan baik. Apapun yang berlebihan itu tidak akan baik jatuhnya. Terlalu sayang juga nggak baik, terlalu nggak sayang juga nggak baik. Nah, ada lagi tekanan teman sebaya. Tekanan teman sebaya ini apa kak? Bully. Udah, bully. Di sini ada senioritas enggak? Jadi kakak-kakak yang kelas 9 tuh, dek, kalau lewat, minta tolong coba ambilkan sepatu yang di sana. Jangan dulu katanya. Berarti di sini sebenarnya ada, cuma gak jahat ya. Gimana bisa contohnya? Berarti ini kak adiknya ini yang waktu dipertanyakan, bukan kakaknya begini. Nah kalau kayak gitu wajib diingatkan. Katanya ya adek, katanya kakak, siapa namanya boleh tahu? Kandini. Nah, Kandini bilang barusan, dia masa kak duduk-duduk di depan kita yang kelas 9, terus adik-adiknya dia langsung nendang aku. Masa itu baik? Nah, sebenarnya kakak-kakak yang kelas 9 itu punya kewajiban buat mengingatkan. Kayak apa? Dek, bentar kalau lewat depan kelas lagi, jangan tiba-tiba nendang aku ya. Ini mukanya glowing, nanti gak glowing loh. Nanti kamu mau debunya itu juga gitu. Nah, sama sebenarnya. Kalau adik-adiknya juga merasa kakak-kakak yang mencontohkan yang tidak baik, diingatkan dengan yang baik. Misalnya kalian takut, songka tahu yang mau bilang, songka itu apa ya bahasanya songka? Kayak punya rasa segan gitu loh. Songka tahu mau bilang ke kakak itu, udah kelas 9 tapi gak ngerti gitu kan? Kalian tegurnya gini, kakak tuh ya nanti kalau lewat depan kelas, gak usah uraan tuh kak, bisa nggak? Lewat biasa bercanda kayak sama temennya, nyapa ke kelas apa gak usah sok, gitu, gak usah kayak gitu. Soalnya kan benci banget lewat depan kelas gitu loh kalian. Nah, maka dari itu kakak katakan lagi untuk saling mengingatkan antar kesalahan ataupun kebaikan. Gak boleh sampai ada bully ya. Gak ada senioritas. Senioritas. Setelah ada tekanan teman sebaya, apalagi kak gengsi dan ingin terlihat keren. Bohong kalau kalian gak punya outfit culture. Iya bangga. Sekarang lagi ngetren outfit culture. Nah, harusnya kayak kalian sebenarnya tidak harus memaksakan punya outfit culture. Kadang ada orang pribadinya, teman-temannya, apalagi cewek yang bisa yang benar-benar memperhatikan. Kenapa itu ngeliat ke sini? Kayaknya nyari something, mungkin someone. Jadi gini, kayak gengsi dan ingin terlihat keren. Sebenarnya tak perlu memaksakan kalian punya outfit culture. Kalian terkadang kayak misal nih,
Ada sama tadi Andini ya. Andini ini tiba-tiba pakai outfit culture. Cowok-cowok dia sama kayak kakak. Outfitnya ini ya rok, bajunya nggak yang penting menutup aurat, nggak terlihat makin kecil. Bukan tiba-tiba beli celana yang gede tuh yang segini yang sekarang, terus pakai sepatu hitam yang segini kayak boot. Mau kemana? Tolong deh. Juga di apa ya? Disesuaikan sama kalian mau kemana gitu. Kalian hidup di lingkungan mana? Iya kalau di Jakarta. Kalau ke sini tiba-tiba lewat di sini pakai outfit culture de emak aja dia. Iya, mama curi ya. Pada nasi ngarea. Akhirnya kayak orang mau marek katanya. Padahal ini sebenarnya outfit culture. Kalau kalian lewat sini tiba-tiba pakai daster yang muslimah, pakai kerudung biasa, permisi, dihiasi dengan akhlak yang lebih baik, yang makin baik. Pasti, ya nabi, endai kapan tua, mesti gitu. Langsung, endai kapan tua gitu, iya apa enggak? Jangan kalian ingatkan, jangan kalian yang mencari, tapi kalian harus menunggu karena kalian sejatinya itu dicari dan dihalalkan. Jadi nggak tahu cek ya, cek sound. Dengar nggak? Dari belakang. Jadi sebenarnya kalau kalian memaksakan buat outfit yang sebenarnya nggak sesuai sama keadaan lingkungan, terus mau datang ke acara apa, tiba-tiba ada pengajian pakai culture. Kalau kalian tiba-tiba kalian datang ke pengajian pakai yali-yali satenya bagus, produknya menutup aurat, kan enak dilihat dipandang, itu kan enak gitu loh. Jadi seakan-akan memaksakan kehendak atau gengsi dan ingin terlihat keren itu sebenarnya gak usah memaksakan ya. Jadi ya udahlah, ada apa adanya aja ya Allah, apa adanya aja, karena apa yang apa adanya aja itu akan terlihat lebih keren. Pede itu cantik, pede itu cantik nggak? Ya. Jangan kalian mengira kalian pakai daster terus kayak pembantu atau jangan membantu ART. Enggak gitu, karena sejatinya pakai daster tapi kalian hiasi dengan akhlak yang baik akan cek. Ya tahu juga. Jadi lebih terlihat keren kalau kalian pede. Kuncinya satu teman-teman, pede. Kalau kalian pede, kalian akan dilihat cantik dimanapun Anda berada, oke? Jadi poin terakhir, stres sekolah dan keluarga. Kalau kalian punya permasalahan hidup, kalian hilangkan di sekolah. Kenapa? Di sekolah kalian tidak akan pernah memikirkan masalah yang di rumah. Jangan campur adukan masalah yang di rumah dengan yang di sekolah. Karena kalian ketika masalah sekolah dan keluarga dijadikan satu, kakak yakin kalian sekolah yang gak kira ada apa-apanya, gak kira nyambung. Kalian aja yang di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Jadi kalau udah nyampe sekolah, ya udah yang di rumah apa kata di rumah nanti, gitu. Jangan kemudian kalian jadikan satu sama permasalahan yang di sekolah. Ya, kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja itu apa kak? Boleh dibaca bareng-bareng gak? 1, 2, 3. Remaja dan bilangan aturan, norma atau hukum. Apa contohnya kak? Dibaca sendiri coba. Merokok, atau narkoba, pergaulan bebas, pakaian yang berlebihan, bullying. Bullying itu nggak cuma fisik ya, ada verbal sama cyber. Cyber itu kayak apa kak? Bully lewat sosial media. Jadi ada ngepost
nge-post fotonya Andini, terus dibilang kayak gini, Andini ini kecil orangnya, gitu ya, misal gitu ya. Padahal orang kecil akan terlihat lebih awet muda. Sebenarnya kakak, andaikan pakai seragam kayak kalian, tetap dibilang SMP. Iya apa enggak? Dari saking kecilnya ini, orang kecil akan terlihat lebih awet muda. Itu aja udah. Ya sebenarnya nggak mau pas bilang yang tinggi doang, enggak. Cuma maksudnya orang kecil ini identik akan terlihat lebih muda daripada umurnya sendiri. Ini sebenarnya dari bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sudah dipaparkan di depan. Harusnya kalian menghindari itu semua. Karena apa? Agar apa? Ya agar masa depan kalian itu cerah. Kalau kalian melakukan salah satu atau semuanya bahkan, kakak yakin masa depan yang kalian raih itu tidak akan ada namanya kata masa depan. Kalau katanya sekarang kondem, termo, ojona, PRA, termo. Tapi kalau kalian tidak melakukan, walaupun kondem katanya sekarang dengan kayak gini, tapi menghasilkan vibes yang nggak panas ya, alhamdulillah. Dempul gua aman, dempul aku aman, iya bangga. Bohong kalau kalian nggak mikir enak ya, ini nggak panas loh beberapa hari ini, hujan terus pagi-pagi nggak panas, terus mendung. Dan kakak yakin karena di sini sudah ada kaca, kalian harusnya bukan hanya memanfaatkan kaca untuk kecantikan saja, tapi mengaca bagaimana kalian bisa introspeksi diri, apa yang kalian lakukan nanti. Jadi sebenarnya apapun yang akan kalian lakukan, kalian dihadapkan kepada seluruh pilihan, di mana pilihan itu akan menentukan masa depan kalian. Lanjut ya, udah paham tentang kenakalan remaja ini? Bawa buku kira-kira nulis nggak dari tadi? Oke, dicek nanti. Dampak kenakalan remaja, apa yang dihasilkan dari kalau kalian misal kenakalan remaja? Ayo apa? Misal nih kalian tawuran, pacaran, apa lah? Pokoknya kalian melakukan kenakalan remaja. Bedanya apa sih ternyata? Nah, dampak kenakalan remaja itu apa kak? Merusak masa depan dan peluang pendidikan. Kan kakak katakan tadi bahwa semua pilihan yang akan kalian jalani nanti adalah penentu dari sebuah masa depan. Putus sekolah. Kalau putus sekolah udah kalian nggak usah mikir masa depannya gimana. Yakin nggak ada masa depan di situ, nggak ada tujuan. Kesehatan fisik dan mental terganggu, jelas. Kalau udah masa depannya nggak ada, apa tujuan yang kalian cari itu juga nggak ada. Apa yang kalian mau itu nggak ada, otomatis kalian merasa sakit jiwa, sakit hati, semua mental, psikologi kalian sudah rusak semua. Kakak yakin, stres. Jatuhnya apa? Kalau berlebihan, gila. Kemudian ada merusak hubungan dengan orang tua. Kalau kalian udah kalau kalian sudah putus sekolah di atas, kalian merusak masa depan, hubungan sama orang tua otomatis udah nggak baik. Karena apa? Orang tua yang kalian mengharapkan kalian memiliki masa depan yang cerah, punya masa depan yang harusnya kalian tuju. Kalian dijadikan tumpuan terakhir dari seorang orang tua. Karena apa? Kalian akan merawat orang tua nantinya. Walaupun kalian di sini semua adalah perempuan yang notabene akan ikut suami, kalian akan juga merawat orang tua dan akan jadi orang tua. Iya atau tidak? Itu adalah hal yang tidak bisa disangka. Karena sejatinya kita semua yang berdiri di sini bukan lalu jadi anak kecil terus. Karena di sini kita akan nantinya akan jadi seorang orang tua. Jadi kalian harusnya apa yang kalian lakukan sekarang ke orang tua itu adalah hukum.
hukum tanam tuai. Apa yang dikatakan tanam tuai? Kalau kalian sekarang berani sama orang tuanya, kalau misal kalian sekarang berani sama orang tuanya, otomatis kayak kalian nantinya ketika punya anak, jangan salahkan kalau anaknya berani sama kalian, karena itu adalah hukum tanam tuai. Apa tuai ditanam? Kalau katanya di sini ya panen. Kalian akan juga merasakan nantinya. Setelah menjadi anak hari ini, kalian nantinya akan menjadi seorang orang tua. Terjerat kasus hukum itu sudah pasti. Sudah pasti terjerat kasus hukum. Hukum. Kalau maaf, hukum maksudnya. Hukumnya gimana kak? Kok bisa terjerat kasus hukum? Ya karena kalau kalian bisa judi, itu kena hukum. Kalian mencuri, kena hukum. Nah, maka dari itu, ketika sudah terjerat kasus hukuman orang tua kalian akan rusak. Citra buruk di masyarakat sudah pasti. Apalagi masyarakat menilai kita. Kita udah gak punya nilai plus di masyarakat. Gak respect masyarakat sama kita. Kalau kita sudah melakukan kenakalan remaja. Jangan sampai. Kalau bisa naudzubillah, kalian sudah melakukan kesalahan remaja tadi, salah satu. Pas kalian tabrakan, lagi alhamdulillah, ya kok tepat. Jadi saya luar di nah, jadi acuran dapat dia tak ada apa-apa. Itu contoh citra buruk di masyarakat. Tapi kalau kita tidak melakukan, kita adalah anak baik-baik, menjaga anak, baik orang tua, siapapun itu di lingkungan, kalian jaga anak kalian. Kakak yakin, tahu sana gelap, tahu sana tabrakan, sama necok wih. Bagaimana Bi? Apa mana sih sakit apa? Oh ya terang boleh apa? Biasanya kayak gitu, ya bang enggak? Ya. Bohong kalau kayak gitu, lewat depan rumahnya. Misal dompet tadi, mau beli apa-apa, uangnya cecer gitu. Bang, tiga minggu udah saya anuan, saya majalah. Coba kalau citranya buruk di masyarakat, ya boleh, mau beran temen lewat dan kita remaja, gitu otomatis masyarakat. Iya bang enggak? Nah, lanjut ya. Kenakalan remaja dalam perspektif hukum Islam. Apa yang dikatakan perspektif hukum Islam? Maksudnya Islam itu menganggap kenakalan remaja yang bagaimana sih? Islam memberikan arahan yang jelas tentang perilaku baik buruk. Setiap tindakan akan memiliki konsekuensinya baik di dunia maupun di akhirat. Kayak pacaran, dosa haram. Iya kan? Ya. Kalau udah dosa otomatis masuk neraka dong. Ya. Iya bangga. Itu contoh kali banget sekarang. Lanjut aja biar nggak lama-lama. Cara menjadi remaja baik. Wah banyak. Kita nggak pernah tahu triknya. Benerannya bisa dibuka hari ini kita day one jadi cewek baik-baik. Apa yang akan kenali diri dan potensi? Atur waktu dengan baik. Pilih teman yang baik. Yang gak baik gak diajak. Kegiatan positif. Aktif di kegiatan positif. Kayak misalkan sekarang kayak ada kelas meeting, itu kalian aktif, itu positif dong. Jadi kayak kalian ada lomba-lomba, jadi kalian tahu sama potensi dirinya kalian bisa apa ya enggak? Berani berkata tidak. Maksudnya berani berkata tidak. Kalau misal kalian dituduh, ya enggak. Kalau kalian enggak ngelakuin, ya udah katain enggak. Bela diri kalian, jangan mau kalian diinjak-injak, apalagi kalian seorang perempuan itu bukan baperan, tapi apa? Berperan. Laki-laki itu pakai logika, tapi kalau kita dikatakan pakai perasaan, jelas kita pakai perasaan, tapi kita tidak pakai logika. Kita pakai perasaan, tapi kita juga mikir. Gimana bikin rasa, mau bikin orang itu tetap kelihatan baik-baik saja, walaupun kita sebenarnya lagi nggak baik-baik aja.
Dekat dengan Allah, jangan tinggalkan sholat itu tiang agama. Orang itu akan dilihat dari sholatnya. Kita wafat mati itu kalau sholatnya baik, malaikat itu nggak akan nanya lagi mau dimasukin surga apa neraka, udah pasti. Tapi kalau dari biasanya orang yang sudah sholatnya baik, kelakuannya selama di dunia akan baik, nggak ada maksiat. Kemudian bangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi sebenarnya di sini kan kalian ini mayoritas perempuan ya, cewek semua ya. Mau mencontohkan Kak Liza aja. Kak Liza aja ini adalah tipe orang yang cerita sama orang tua. Jadi uniknya Kak Liza itu kakak jadikan teman. Tapi uniknya Kak Liza itu juga punya sisi dua, bisa jadi teman, bisa jadi orang tua. Karena kalau jadi orang tua biasanya dilihat dari pagi, mesti marah-marah. Tapi nanti pulang ke sekolah ditanyain, Dedek tadi ketemu siapa aja di sekolah? Otomatis kita kepancing buat cerita, ketemu kelas dong, ketemu ini, ketemu itu, biar enggak. Jadi itu sebenarnya semua adalah tata cara kalian menjadi remaja yang baik. Karena remaja baik, masa depan kalian akan menjadi cerah dan baik. Kesimpulan dan ajakan, pergaulan bebas adalah tantangan yang serius yang perlu disikapi bersama. Orang tua, sekolah, dan masyarakat perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara positif. Mari bersama menjaga generasi muda dari dampak buruk pergaulan bebas. Boleh minta tepuk tangannya dulu guys. Jadi karena udah selesai, bisa dilanjut sama materi yang kedua. Kenapa? Karena kita menghemat waktu. Kita nih tahu kalau kalian sebenarnya lagi capek-capeknya gitu, tapi dipaksa. Ya. Sebelum lanjut ke acara, barusan fotonya kakak ya? Oke. Ini mau diselesaikan di jam berapa? Terserah beneran. Nanti sampai pulang marah-marah. Oke. Karena kita belum pemanasan sampai ke remaja bijak masa depan cerah cegah pernikahan dini. Nah, belum lanjut ke ini mau cek password dulu. Hai. Hai. Halo hai. Halo hai. Nah, oke. Kalian tahu apa tentang pernikahan? Enggak. Mau ditanyain satu aja tentang yang materi yang kakak dijelaskan tadi. Kalau bisa kakak kasih hadiah. Apa aja dong? Ayo coba misalnya kakaknya sekarang. Apa yang kalian tangkap atau bikin kesimpulan baru dari kenakalan remaja atau enggak remaja bijak masa depan cerah? Siapa yang bisa? Mau di depan, di belakang, di tengah, ayo siapa? Mau nyapa yang di belakang karena dari tadi kakak di depan terus. Ternyata di belakang juga gak kalah glowing sama yang di depan ya. Ayo, kok cuma berdua ini di belakang? Loh, padahal di depan masih kosong tuh. Yuk,
Siapa yang mau jawab? Mau jawab aja sulit karena ini pilihan, tapi ini menyangkut masa depan. Mau jawab? Oke, bikin satu kesimpulan. Boleh difotokan? Oke. Siapa yang mau jawab nih? Kamu duluan apa dia duluan? Kamu duluan. Kamu udah jawab tadi. Kesimpulan remaja bijak masa depan cerah. Kira apa? Oh, mau tanya-tanya? Oke, mau dibuka diskusi dong berarti. Oh, nanti aja katanya. Jadi sekarang kakak tanya siapa yang bisa jawab dulu deh. Iya, wah, boleh kita tepuk tangannya dulu nggak? Aku bilang ada dulu. Karena walaupun bukan iPhone tapi ikhlas dari hati. Iya. Boleh difoto Mas Ustaz? Foto dulu. Uyung Paro. Uyung. Tayang kita tayang. Waduh, namanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ini sudah menginjak materi kedua. Ya. Taklun. Seumur 13 Najum. Kelas setong berarti ya. 13 ada yang kelas 2. Yang umur 14 Najum. 14. Berarti kelas 2 rata-rata ya. Ada yang kelas 9 macam-macam kan. Ada yang umur 15 tahun. 15 tahun. Ada apa? 16 tahun ada 16 tahun. Tidak ada. 17 tahun. Tidak ada ya. Nah, tidak apa-apa. Kalian tidak usah merasa minder karena umurnya lebih tinggi. Tidak apa-apa. Karena tidak ada batasan usia sebenarnya. Tapi karena sekarang itu dunia pendidikan umur 7 tahun lebih itu kalian tidak diterima. Katanya di SDU gitu. Tapi sekarang itu udah ada ceritanya yang namanya lambat sekolah karena PAUD, TK sudah merata di pedalaman di desa. Di Padukuhan Botolabeng, Botokodung itu sudah ada yang namanya TK. Ya. Tapi tak langsung ke SD. Mau langsung ke SD, insya Allah bakal lambat usianya. Dari Botolabeng jemlu tangannya. Dari Botolabeng, Hilya Wendia Julia. Ya? Botolabeng ya? Botolabeng. Bengka. Bengka. Terus dari Bantan. Banyak ya, Lebuk ya?
Lebung di mana Bantal Lima? Bantal Lima tuh Bantal desa, berarti Bantal kota ya, kota kan dulu lah. Menyamai orang Malang, Lebung itu kan pedalaman. Dari Tokodung pada siapa? Oh dari Tokodung ya. Betokodung, Betokodung apa Gunung Buntel? Gunung Buntel ada? Oh ada ya, Gunung Buntel ya. Berarti dari SD di mana asalnya? Oh berarti nanti ya, kiri jalan ya, kalau dari sini kanan jalan ya. Oh di masjid, oh Gunung Buntel. Itu di masjid kan di Batokodung? Bukan, di masjidnya itu ada kedalaman. Di belakangnya wisata. Dari dia kan dia di belakangnya wisata. Iya. Batokodung Gunung Buntel dari awal-awal ada? Awal-awal. Awal-awal ada. Awal-awal utara apa selatan? Awal-awal lima. Utara ya. Nah sudah, berarti lainnya dari Kedunglo. Dah. Apa tujuannya saya tanya seperti itu? Jadi paling tidak SMPN 3 Asem Bagus ini kan ada di ujung selatan Asem Bagus, tepatnya di desa Kedunglo Dusun Panjalinannya. Nah, otomatis yang mengisi sekolah-sekolah ini harusnya masyarakat yang ada di sekitar pedalaman Kecamatan Asem Bagus, Kedunglo, Lekep, Rempes ya. Rempes ada ya? Ada yang dari Rempes? Ada yang dari Lekep? Nah, paling tidak kalau seandainya orang pedalaman selatan, kalau seandainya tidak sekolah SMP itu berarti apa namanya? Berarti namanya apa? Terkendala apa lagi biasanya? Ya kan menikah. Berarti di sana itu sekolah itu sudah berada di pedalaman Asem Bagus di ujung selatan. Berarti setidaknya yang kalau seandainya putus sekolah SD sudah putus sekolah itu emang sudah ada lembaga sekolah di mana-mana. Jadi yang mau sekolah SMA, nanti yang mau ke SMK, yang mau mondok itu silakan. Kalian itu dipilih dari sekarang harus punya tujuan pendidikan selanjutnya. Ya. Yang kelas 3 yang mau kemana saja, mau lanjut kemana? Yuk. Semaba. Itu sekolah favorit ya? Keren ya kalau Semaba ini. Apanya yang keren? Yang membuat keren kira-kira Semaba itu apa? Prestasinya. Apanya? Lulusannya. Rata-rata keren-keren ya? Rata-rata keren-keren. Mau sekolah di mana saja itu adalah sebuah pilihan. Yang penting kalian jangan berhenti untuk memilih sekolah. Setelahnya ini harus sekolah ke jenjang berikutnya yaitu SMTA, SMA atau MA atau SMK ya atau mondok. Silakan kalian kalau mau sekolah di luar seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Liza bahwa pergaulannya dijaga agar tidak terjerumus pada pernikahan dini. Kalau kalian tidak bijak di masa remajanya, tidak bisa dalam mengelola pergaulan bersama lawan jenis khususnya, maka kalian akan terjerumus yang namanya pernikahan dini. Nah, pernikahan dini itu apa? Pernikahan yang bawah usia 19 tahun. Makanya tadi saya nanya umur berapa? Ternyata usianya kalian itu tidak memenuhi syarat untuk nikah. Nah, jadi pernikahan dini secara undang-undang perkawinan itu umur 19 tahun. Tapi menurut BKKBN idealnya orang menikah itu umur 21 tahun. Ini secara di KUA, di Kementerian Agama itu 19 tahun. Membada si akabin ebebana 19 tahun itu berarti pernikahan dini. Apa dampak-dampaknya? Apa dampak negatifnya ketika nikah dini? Nah, itu akan dijelaskan.
Kenapa BKKBN mengeluarkan 21 tahun berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional 21 tahun itu? Karena itu sudah dewasa dalam segi pikiran, siap dari segi mental dan segi fisik. Ya. Next, Liza. Nah, mengapa pernikahan dini perlu dicegah? Yang pertama, fisik dan mental belum siap. Fisiknya itu masih usia-usia mau remaja, masih bergaul dengan temannya. Mentalnya itu belum siap. Sudah umur 16 tahun 17 tahun sudah ngomong anak. Padahal masih sama temannya itu biasanya kerja kelompok sudah ngacu anaknya sakit menyaman dia susah anak sakit, ya salahnya sendiri ya kan. Jadi kalian itu apa yang kalian perbuat, nah itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau mau sekolah di luar dan tidak menutup kemungkinan juga ketika mondok itu juga bukan berarti orang yang suci, tidak. Tapi yang namanya orang mondok itu ingin memperbaiki diri, ya kan? Ingin memperbaiki diri dari segi ikhtiar belajar ilmu umum dan ilmu agama. Bukan berarti jadilah mondok, tapi bagi Allah tidak. Karena Allah tidak menjamin bagi siapa yang mondok maka dia itu akan terbebas dari yang namanya pergaulan yang negatif atau tidak ada jaminan. Tapi yang namanya orang pondok itu adalah sebuah ikhtiar untuk menjadi lebih baik. Dan kalian yang memilih sekolah di luar, jangan kalah sama mereka yang pondok. Paling tidak harus samakan ya, Dina kok tak mondok ya, aduh kok mana dia tidak. Tujuan mau hidup kalian itu bukan ditentukan mondok atau tidaknya. Dan yang pasti bahwa kalau mondok itu punya nilai lebih, ya kan? Nilai lebih. Seperti Kak Liza itu dari SMP, ya kan? Dari SMA sampai kuliah, sekalipun mondok dia bisa menjuarai karya tulis ilmiah, ya kan? Lomba-lomba umum yang sifat. Kalau mondok punya nilai lebih, artinya itu agamanya itu lebih luas, lebih dalam dari. Kalau tidak mondok itu kan itu agamanya hanya di sekolah, ya kan? Tapi itu kalian kalau seandainya tidak mondok harus ada kemauan belajar diri, ya kan? Bukan berarti sudah berhenti untuk mengaji, bukan berarti berhenti untuk belajar agama lainnya, ya kan? Masih banyak ini kenapa ya? Dia itu tidak representatif untuk dipakai. Nah, jadi yang kalian sekolah di luar itu harus ada kegiatan agamanya lebih banyak lagi, ya kan? Boleh tidak ini maki-maki ya? Memang jam 11 kalian sekarang kalian tidurnya. Iya, sama saya sama sudah, ya kan? Dah, kalian mau pilih mau sekolah mana? Yang penting kalian lanjut sekolah, ya kan? Jangan berhenti belajar. Bukan berarti belajar itu tujuannya menjadi pekerjaan. Kayak Kak Liza tadi disampaikan oleh rekan kami Ustaz Romi bahwa Mbak Liza nanti keluarnya itu akan menjadi penyuluh. Tidak mesti, tidak ada jaminan ketika keluar dari wisuda dari fakultasnya menjadi penyuluh. Tapi ikhtiar untuk pekerjaan yang pilihan ketika menjadi rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga, ya kan? Jangan sampai kuliah dari pertanian, kemudian kerja teknik pertanian, tidak. Karena dengan berpendidikan kalian itu bisa bersikap, ya,
bisa bersih. Nah, dengan berpendidikan kalian bisa punya sikap yang baik. Dengan pendidikan kalian bisa merubah dunia, karena ilmu hanya satu-satunya ilmu yang bisa merubah dunia. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dampak kesehatan, ya kan? Bisa-bisa anaknya itu stunting. Kalau hamil muda itu biasanya resikonya itu adalah resiko tinggi hamilnya perdarahan yang menyebabkan kematian. Bagi kok ini katanya rumah sakit, ya katanya siapa sering lambat jangan banyak rekabit menjadi iya. Memang iya, tapi itu negara itu kenapa mengeluarkan peraturan nikah itu harus 19 tahun? Karena negara itu sayang sama kita, ya kan? Sayang sama kita, saya sayangi atau belum nikah, belum lapas. Ya, saya sayangi sama negara kebelet nikah, makanya jangan bergaul dengan laki-laki di luar batas. Ya, jangan jadi wanita centil ya. Jangan jadi wanita centil, jangan jadi jual mahal sama laki-laki lagi. Jangan apa itu bahasanya? Jangan endeen. Kalian kalau endeen itu pasti diincap sama laki-laki, Mas. Ya kan? Pasti diincap. Kemudian menghambat pendidikan dan cita-cita. Tentu ketika sudah nikah siapa sih naremaah? Kecuali nikahnya diam-diam. Tapi sekalipun diam-diam ketika sudah hamil itu pasti dikeluarkan dari sekolah. Seperti kemarin di SMA saya dengar itu ada yang dikeluarkan dari sekolah. Jadi semaba ya. Di semaba itu kemarin ada yang hamil dikeluarkan. Ya, dikeluarkan karena hamil, karena nikah sirri tadi itu. Karena kenapa nikah sirri? Karena bergaulnya terlalu sama laki-laki, ya kan? Jadinya dan sebagainya. Pokok batasi diri, ya. Batasi diri. Kalian memiliki, saya yakin semuanya memiliki HP Android. Ada yang tidak punya? Saya acungkan jempol yang tidak punya. Misal saya minjem punya orang tuanya, karena sekarang belajar itu harus pakai HP kan ya, rata-rata pakai HP, tapi HP-nya pinjam pakai sama orang tuanya. Saya ajukan jempol itu. Kalau masa remaja saat ini tidak memiliki HP, saya ajukan jempol. Malah saya kasih hadiah nih, ya kan? Saya kasih hadiah uang tunai 50.000 yang tidak punya HP. Yo, ajukan tangan. Ya, kalau pinjam punya orang tuanya silakan, saya kasih uang 50.000. Pasti punya semua. Nah, William punya itu. Nah, tahu. Risiko tekanan mental dan sosial. Risiko tekanan mental dan sosial. Kenapa? Karena pasti diolok-olok sama temannya, ya kan? Dari segi sosial, kemudian dari segi mental, tekanan dari segi mental, sudah tidak siap dituntut punya anak, merawat anak dan sebagainya, mentalnya itu jadinya tidak bahagia jadinya, ya kan? Karena belum usianya sudah harus berperilaku yang belum usianya, jadi itu tekanan mental. Kemudian kalian pernah dengar bahwa Bung Karno pernah mengeluarkan kata-kata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan pucat bersemeru dengan akarnya. Tapi berikan aku 1 orang pemuda, maka akan mengguncangkan dunia. Nah, disitulah harapan Bung Karno bahwa ada di anakmu, ada di anak muda. Ketika anak muda itu berpendidikan tinggi, maka tentu yang namanya Indonesia, desa khususnya yang kalian sekarang ada di pelosok-pelosok desa itu akan berubah berjalan dengan tingginya pendidikan anak-anak di desa tersebut. Coba dah bandingkan desa-desa yang di sana banyak orang yang sekolah sama orang yang banyak putus sekolah, tingkat kemajuan desanya, tingkat kemajuan kesejahteraan keluarganya itu berbeda. Tadi saya sampaikan, katanya kalau sekolah tinggi itu sejahtera. Tidak.
setidaknya kita sebagai perempuan khususnya sekolah tinggi-tinggi paling tidak kita bisa merawat anak, bisa membimbing anak, merawat keluarga itu dengan ilmu, ya kan? Next nggak bisa. Nah, kemudian remaja bijak berarti seperti apa? Mampu mempertimbangkan konsekuensi akibatnya dari setiap pilihan. Seperti tadi, kalau saja saya pacaran, itu konsekuensinya apa? Tentu tidurnya kalian bisa tadi ada yang nyeletuk tidur sampai jam 11 karena ketingnya tidak berambung. Itu bisa konsekuensinya dari pacaran itu bisa berdampak dari tidur kalian itu bisa jam 11 malam. Itu terlalu over kalau jam 19. Itu bukan waktu yang sehat untuk tidur jam 11 malam. Paling pol itu setelah 10 jam 9 itu sudah tidur. Karena paginya itu biar fresh, yang namanya menangkap pelajaran itu bisa gitu pikirannya. Mula bergadang malam ke aku pasti dipastikan ngantuk, dipastikan lo yo tak ada nyareta namun sekolah SMP ini pada setedung kelas karena waktu kalian sudah banyak untuk istirahat. Saya murid dari Ustazah Rupaya di pondok, mungkin beliau sering menemukan banyak siswa tidur di kelas usia Ustazah ya. Kalau dulu jarang, kalau sekarang banyak. Ya, karena aktivitasnya full memang, aktivitasnya full dari pagi, sore sampai malam hingga subuh, sebelum subuh itu sudah beraktivitas. Tapi kalau anak luaran sekolah di kelas kabondu itu perlu tanda tanya, bagaimana jam waktu istirahatnya diatur dengan baik. Kemudian yang kedua, mampu membatasi diri dalam pergaulan. Mune bersih dari pergaulan, tak kempak budak orang lalaki maka kok mau mendekati kita sebagai perempuan lah budak sakodik lah sudah memberikan sinyal ya, harus membatasi diri terhadap lawan jenis kita biar tidak tadi itu terjerumus dalam pernikahan dini. Tahu kapan harus berkata tidak untuk hal yang belum tepat waktunya. Misal, gelap katanya ada yang tunangan, ya mungkin ada yang tunangan. Katakan kalau mau tunangan tidak, saya mau sekolah. Tapi orang tua itu melihat tingkah lakunya anak, anak tak nemu dak temur. Gonjeng mau tak mau pasti dinikahkan sama orang tuanya, iya kan? Mun kalian bajeng asakola norok kegiatan OSIS, bajeng asakola ngerjaki PR, ngerjaki ongko tak tahu yang ngalele, orang tua pasti memikirkan masa depan pendidikannya biar lebih tinggi. Mula kalian tingkah lakunya tak nemu karuannya, kerja kelompok nasa jam telur jemaah antara leleng sampai sapa ya kan. Kemudian beseki pergaulan bungko sering teleponnya ibunya curiga Arya kaknya mulai lanjut arah kapan kabin baik sedih aibnya masyarakat, sedih fitnah di masyarakat, iya kan? Iya, itu orang tua memang ada dua kadang-kadang. Ada yang pertama karena kalian tidak bisa dipercayai lagi untuk melanjutkan sekolah. Yang kedua karena memang keinginan tua. Ada yang seperti itu. Tapi saya kira zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya orang tua untuk menikahkan dini anaknya. Pernah kemarin itu penyuluhan sama orang tua. Nah, pertanyaannya orang tua itu seperti ini. Udah perlu bu, anak boleh nikah perlu pada nampian. Tapi masalahnya bu, anak-anak boleh nikah pun gonjeng kabar katemur. Tapi nama bermaaf boleh, tapi apa kabin biulang. Ternyata dari pertanyaan ibunya, ini real bukan narang ya. Kemarin kita penyuluhan dengan ibu-ibu itu pertanyaan dari ibu-ibu. Nah, jadi kami menyampaikan sekolahkan putra-putra yang panjenengan ke sekolah setinggi.
Nah terus itu nyeletuk ibunya dengan kata-kata seperti itu. Nah dari pertanyaan orang tua kalian, orang tua teman-temannya kalian di luar sana, nah itu bahwa keinginan besar bahwa kalian itu berpendidikan tinggi. Jadi mari wujudkan cita-cita dari orang tua kita. Ya, batasi pergaulannya ya. Kemudian mengembangkan minat dan kemampuan. Nah, kalian kira-kira di pelajaran apa saja yang kalian itu spesial, artinya yang ditekuni, misal fisika, misal kimia, atau bahasa Indonesia, atau olahraga, silakan ditekuni. Atau kalian punya hafalan-hafalan lebih, silakan sekarang banyak rumah-rumah takbir. Memilih pasangan dan pernikahan pada waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Tadi 21 waktu itu waktu ideal. Kalau bisa tuntaskan. Kak Liza umur berapa nih? 21 tahun. Ini masih wisuda, berarti nanti nikah insya Allah 22. Ya, nikah insya Allah 22. Oh ya, sudah merencanakan pernikahan, berarti umur 22 sudah ideal banget ya. Sudah ideal banget untuk nikah. Sudah siap sejak punya anak dan mentalnya juga siap. Next. Nah, kemudian kelola pergaulan dan media sosial sama ya. Jadi karena HP-nya kalian pinter-pinter ya, kalian mau nyari rumus fisika, rumus kimia keluar nggak? Mau ada tugas dari Ibu Rupaya pelajaran PAI keluar apa enggak? Tapi HP-nya kalian itu pinter ya, pinter. Nah, kuncinya sekarang adalah yang megang itu jangan kalah pinter sama HP-nya. Jangan-jangan malah HP-nya pinter, manusianya dibodohi. Jangan, maka itu harus bijak dalam bermedia sosial. Mana situs-situs, mana tontonan-tontonan video yang harus kalian lihat dan harus kalian pelajari, itu kalian harus bisa membedakan. Yang sekiranya video tidak bermanfaat, saya refreshing boleh, kalian refreshing di HP itu boleh, tapi refreshing itu masa setiap hari, setiap malam. Lihat drakor masa setiap malam, itu bukan refreshing namanya ya. Yang namanya refreshing itu saat kalian libur, berarti 1 minggu kalian itu refreshingnya, senangnya itu ketika refreshing apa? Tidak mesti seseorang itu refreshingnya bisa ke pantai, bisa ini. Kadang makan seblak itu bisa refreshing, ya kan? Itu. Kalau refreshing setiap hari oleh seblak berarti rata refreshing, ya kan? Kalau setiap hari jalan-jalan lihat drakor berarti itu bukan refreshing, tapi itu sebuah karakter nantinya. Kalau udah lihat itu berarti udah enak. Ya kan, menjadi karakter, menjadi kebiasaan yang nantinya akan dibodohi oleh HP yang pintar. Kemudian pahami batasan diri, ya kan, sama. Kemudian fokus pada pendidikan dan impian. Seperti tadi, kalian itu buat target masa depan. Tadi ada yang umur 16, bahkan itu jangan minder ya. Kalian itu ketika misal umur 16, tadi ada yang cuma 2 orang, tidak usah minder, karena yang namanya sekolah itu sebenarnya yang namanya cari ilmu itu dari semenjak lahir sampai dikubur. Kalau merasa puas belajar berarti itu tidak punya semangat untuk belajar berarti orangnya. Kalau lihat di dalam kok cokoplah sekolah bisa gitu, saya cokoplah ajar gitu. Padahal ketika sudah menjadi di masyarakat itu bahwa ilmu itu tidak mesti harus di sekolah, tapi di sekolah itu harus ketika masih anak-anak seperti kalian. Karena apa? Nanti karena memang juga karena kalau tidak di sekolah kalian mau belajar semaunya kalian, tak temu yang membuat sekolah, tak sekolah kan gitu. Kalau belajar misal les itu kan semaunya kita, tapi kalau sekolah itu ada aturannya. Yang tidak masuk sekian itu dipanggil sama BP, yang tidak ikut itu adalah biar ketika sekolah formal itu biar salah satunya itu yang pertama punya ilmu pendidikan tinggi, yang kedua salah satunya pekerjaan itu adalah bonus.
Jadi buat target masa depan. Mau target demak kemarin tak tahu kan mau temu sekolah kan dia foto maksudnya akibat demak mau temu ya. Tak andi impian, tak andi target. Demak kemarin tak tahu kan mau temu. Harus punya pilihan sudah, yang kelas 3, yang kelas 2 harus kemana, harus punya pilihan. Seperti tadi kalau mau yang semaba, tapi sekarang zonasi ya. Tapi kalau ya SMA itu bisa ya, orang-orang selatan itu ke SMA karena zonasi. Bisa lewat prestasi ya, bisa prestasi, bisa zonasi. Harus siap sekolah di semaba ya, jangan sampai di antara kalian seperti yang saya ceritakan ya. Jadi sekolah yang katanya kalian keren jangan dinodai dengan yang tak keren, maka nanti sekolah itu menjadi tak keren mas. Ya. Kemudian seperti tadi Mbak Liza, cara berpakaian, ya kan? Cara berpakaian kos ninggai semaba pas berpakaiannya beda, ya kan? Berpakaian ala orang kota, ala artis misalnya. Tidak ada masalah setia gaul ya. Jadi sekarang kalau seandainya temannya itu tidak update, aku Satya kalang piano merek Arya tak gaul, apa yang dimaksud gaul ya? Bukan berarti anak-anak yang making, yang berpakaian sesuai zaman itu adalah gaul, tidak. Muntaan di backstage maksa rintuana untuk mereka lampisan tren pada tahun ini. Ya kan? Jangan maksa kerintuan, namun pada tahun ini ada mainan-mainan apa itu untuk beli yang tren, jangan sampai. Ikut kegiatan positif, organisasi, ekstrakurikuler atau lomba. Nah ini, ya kan, pada lomba toroe, tangkok ya tampil lah, ngetertekuk lambi kawalia ya. Karena dulu saya semenjak SMP, ketika SMP di pondok itu, SMP itu takut nepuk mik, ya kan? Ketika kelas 3 saya baru bisa berorganisasi, belajar organisasi. Nepuk mik mana ini? Ngeter. Tapi kalau kalian tidak belajar, jangan takut. Kok satrosa itu bertakut, ya kan? Untuk melatih mental salah satunya berani bertanya, sekalipun itu belepotan atau pertanyaannya itu tak nyambung, tak masalah. Sepenting kalian itu berani berbicara betul toh. Kok pertanyaan nyambung apa jelas ojol lah ya. Sepenting dengan kata-kata yang sopan. Namanya apa? Tulis pas baca. Tak bisa merangkai kata itu adalah salah satu trik agar kalian itu berani berbicara di depan umum. Kan jangan maju salah aja seorang. Kalau biasanya saya tak tahu maka ada, ya kan? Salah yang seorang, ya kan? Internet ada orang berit lekuk umik ya. Ngabes semua anak orang penting ngabes apa namanya? Benda mati. Iya bos orang itu nervous bisa ngintek. Bener enggak? Ya. Ikuti dalam lomba ekstrakurikuler yang ada, lomba-lomba apapun itu. Kak Liza. Nah, mari dibaca bersama-sama kata-kata untuk hari ini. Kalian berhak meraih masa depan yang cerah. Jadilah remaja yang bijak dalam mengambil keputusan. Jaga diri, jaga mimpi, dan jangan terburu-buru menikah. Waktu terbaik untuk menikah adalah ketika kalian sudah siap secara fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi. Stop pernikahan di ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan, kami beri kesempatan untuk 4 orang penanya. 4 orang atau 2 orang? 2 orang saja, ya kan? Ayo, tadi yang mau nanya, kakak ketemuin lagi nih ya. Jackson. Loh, katanya tadi mau nanya, baru dibilang jangan takut berbicara di depan orang. Ayo, siapa tadi yang mau nanya? Ada yang mau nanya ini? Yang mana yang bilang ada? Oke.
Ini beneran loh, gak bercanda. Bercanda nanti sakit hati. Ayo siapa yang mau nanya? Berarti kalau kalian gak ada yang nanya, kayaknya Kak Lisa aja deh yang nanya. Biar kalian tahu apa yang kalian dapat selama duduk di sini berjam-jam, iya apa enggak? Oke. Katanya Bu Adiba, apa yang kalian tangkap setelah Bu Adiba bercerita panjang kali lebar apa pencegahan pernikahan dini? Ayo. Wah, ditulis kata-kata hari ini dong. Ayo siapa? Siapa yang bisa jawab? Kasih hadiah lagi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Beneran? Mau jawab lagi? Siap. Saya banyak dari dulu katanya. Ayo lagi, gak apa-apa. Selama kalian bisa jawab, gak apa-apa. Itu berarti potensi kalian jadi. Mau jawab beneran? Dari tadi yang kata gak jadi, dari tadi yang kata gak jadi. Ayo siapa yang mau jawab? Apa yang kalian tangkap setelah Bu Adiba cerita panjang kali lebar tentang pencegahan pernikahan dini? Pencegahan pernikahan dini itu apa yang kalian tahu tuh dari pencegahan pernikahan dini? Kenapa kok gak boleh nikah dini-dini? Ayo siapa yang mau jawab? Acung tangan dong. Oh, bisik-bisik. Ada yang kata tidak dapat hadiah berarti bertiga gitu ya? Oh, oke, gak apa-apa. Yo, yang mana yang mau ngomong? Ini biasanya kalau di pondok kalau udah bertiga ada yang bertugas nanya, ngomong jawab hadiah, ambil hadiah, jawab ambil hadiah. Kalau yang di pondok, ayo siapa? Ini udah bertiga nih, mau jawab semua apa? Ayo, agak seru ah, mau pulang dah. Ayo beneran, pencegahan pernikahan ini apa? Kenapa kok gak boleh nikah waktu SMP? Kenapa gak boleh nikah kalau bukan waktunya itu kenapa? Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa tuh kok gak boleh? Kamu dari tadi nanya apa? Ayo jawab. Ayo jawab beneran.